Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 2? Ketemu lagi dengan kelas matematika di pertemuan yang kedua online ya. Nah, nggak kerasa kalian tuh bukan libur sih, belajar di rumah udah sekitar 2 minggu lebih. Mudah-mudahan betah ya. Nah, biar nggak lama-lama, hari ini kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kalau minggu lalu kita bahas tentang menentukan panjang garis singgung dari satu lingkaran, sekarang dari dua lingkaran. Tapi sebelum ini kalian udah lihat kan video yang ibu kasih, video dari Zenius, dipelajari dulu itu, baru kita lanjut ke sini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Maksudnya gimana sih garis singgung persekutuan dua lingkaran? Garis singgung itu seperti yang minggu lalu kita bahas, yaitu ada garis yang menyinggung sebuah lingkaran seperti ini. Nah, kalau di sini ada lingkaran, di sini titik pusat, kemudian di sini ada titik lain di luar lingkaran, kemudian kita tarik garis dari sini sampai sini. Nah, ini adalah garis singgung. Itu sekedar mengingatkan aja. Nah, yang akan dibahas, dimana kalau lingkarannya ada dua. Nah, apakah dia masih punya garis singgung? Tentu, dia masih punya garis singgung. Nah, ketika ada dua lingkaran, dia akan mempunyai garis singgung dengan dua kondisi. Yang ke satu, garis singgung persekutuan dalam, ada yang bilang garis singgung persekutuan dalam, ada juga yang bilang garis singgung dalam, itu sama aja. Dan satu lagi garis singgung persekutuan luar atau garis singgung luar. Kita bahas dulu satu-satu ya. Kita bahas dari garis singgung luar. Nah, nanti kalian bisa langsung bedain kok, ini yang dalam itu yang kayak gimana sih, luar itu kayak gimana sih. Nah, garis singgung luar, garis singgung ya garis singgung, berarti dia itu yang menyinggung lingkaran atau yang memotong lingkaran di satu titik. Nah, kalau garis singgung luar, ingat kita lagi bahas dua buah lingkaran, berarti lingkarannya ada dua. Misal, ibu punya dua buah lingkaran, lingkaran satu, dua buah lingkaran ini sama-sama punya jari-jari. Sini, ini titik pusatnya, ini titik pusatnya. Dua buah lingkaran ini sama-sama punya jari-jari, bisa sama, bisa juga berbeda. Nah, jadi nggak harus selalu sama. Ini bebas lingkarannya. Nah, kemudian kalau kita mau menghubungkan dua buah lingkaran ini, maka ada jarak nih antara titik pusat lingkaran yang satu ke titik pusat lingkaran yang lain. Terus garis singgungnya yang mana? Nah, garis singgungnya yang ini. Dia memotong lingkaran di satu titik. Oh, terpotong. Ini ya. Nah, ini adalah garis singgungnya. Kenapa ini disebut garis singgung luar? Karena dia menyinggung di bagian sini, di bagian luarnya. Nah, maka ini disebut garis singgung luar. Nah, yang mana garis singgungnya ya? Ini. Kalau yang ini apa? Ini adalah jarak antara dua lingkaran. Nah, jangan lupa lingkaran itu dia punya jari-jari. Ini dia punya jari-jari. Dia punya jari-jari di sini. Misal kalau ini lingkaran yang ke satu, ini lingkaran yang kedua, maka ini akan jadi jari-jari lingkaran yang ke satu. Ibu simbolkan dengan R besar. Ini jari-jari lingkaran yang kedua. Nah, ini titik pusat. Anggaplah titik pusat lingkaran satu itu O, ini titik pusatnya P. Jarak dari O ke P, ibu simbolkan dengan huruf S. Nah, ini S. Ada yang masih ingat sifat garis singgung? Sifat garis singgung lingkaran itu dia selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Ini kan garis singgungnya, ini jari-jari lingkaran. Maka berdasarkan sifatnya ini akan tegak lurus. Nah, terus pertanyaannya, gimana kalau kita mau nyari panjang garis singgung? Sementara kan kalau yang kemarin gampang ya nyarinya, tinggal kayak gini. Ini kita tarik garis ke sini, tarik garis. Ini siku-siku, makanya jadi alas tinggi, ini jadi sisi miring, tinggal pakai Pitagoras. Ini juga sebetulnya sama, agak beda-beda sedikit cara ngerjainnya. Nah, sekarang kalau kita mau nyari garis singgung dari yang ini,
kan jari-jari nih, ini jari-jari juga. Ini adalah garis singgungnya nih yang ini. Anggaplah ini adalah D. Garis D itu adalah garis singgung. Kalau kita mau nyari garis D, nggak bisa langsung dicari kayak gini. Nah, kita harus nyari garis yang sejajar dengan garis D, tapi harus membentuk sebuah segitiga. Misal ya, ini kan kelihatan lebih kecil ya R yang ini daripada R yang ini. Ini lebih kecil daripada jari-jari lingkaran yang kedua, lebih kecil daripada jari-jari lingkaran yang ke satu. Ibu coba turunkan garis ini ke bawah. Nah, kita turunkan. Nah, nanti dia akan nggak apa ketika kita turunkan ke bawah nih, dari sini sampai sini kan R, kita turunkan ke bawah sepanjang ini jari-jari yang kecil, kita turunkan ke bawah sampai sini. Oh, ternyata di sini garisnya berhenti. Ketika kita turunkan nih garis D ini, berarti ini sama-sama garis D, hanya posisinya diturunin ke bawah. Kayak yang ngelangkah aja satu, asalnya di sini, dia turun ke bawah kayak gini. Nah, kalau di atas siku-siku, maka ini pun pasti siku-siku. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau ini adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti kita tinggal pakai konsep teori Pitagoras. Nah, anggap ibu balik putar ke atas ya, segitiganya jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Ini siku-sikunya, ini D, ini yang panjang lingkarannya, jarak antar dua lingkarannya itu adalah S, berarti di sini S ya. Nah, ininya nih S. Nah, sekarang tinggal ini alasnya berapa? Alasnya itu yang ini. Ingat, dari sini sampai sini adalah R besar. Dari sini sampai sini ya berarti dari sini sampai sini. Ini adalah R kecil, berarti ini adalah jari-jari yang ini R besar dikurangi R kecil. Berarti di sini adalah R besar dikurangi R kecil. Nah, dari sini bisa ketahuan ya, kalau kita mau nyari garis singgung lingkaran itu, berarti yang D nih, D, kita nyari tinggi berarti ya, D kuadrat sama dengan, jangan dulu akan, D kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R dikurangi kuadrat, atau boleh juga ditulis kayak gini. Ini masih pakai Pitagoras. Itu garis singgung persekutuan luar. Jadi kayak gitu ya, pokoknya ingat, kalau mau nyari garis singgung persekutuan luar, S-nya dikurangi jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil. Ingat, di kuadrat-kuadratin karena kita lagi bahas Pitagoras. Sampai situ paham ya? Nah, sekarang lanjut yang kedua, garis singgung persekutuan luar. Kita hapus dulu yang ini. Garis singgung persekutuan dalam. Yang kedua, garis singgung dalam. Sama ya, karena kita masih bahas dua buah lingkaran. Misal kita punya dua buah lingkaran. Nah, ini titik pusatnya, ini titik pusatnya. Di sini ada jarak lingkaran. Tadi jarak lingkaran itu disimbolkan dengan S. Kita sepakati ya, jarak lingkaran itu disimbolkan dengan S. Nah, sekarang garis singgung persekutuan dalam itu yang mana? Kalau tadi luar itu ke sini. Nah, kalau garis singgung dalam itu nih ke dalam lingkarannya, ke sini masuk. Ke sini. Nah, ini adalah garis singgungnya. Nah, ini adalah garis singgung dalam. Jadi yang ini garis singgung dalam itu. Bisa ngebedain ya, gampang ngebedainnya. Nah, ini adalah jari-jari, ini adalah jari-jari, dia selalu tegak lurus. Ingat, sifat garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Nah, berarti kita harus nyari ini panjang garis singgung. Kita sepakati lagi, tadi panjang garis singgung itu simbolnya D.
Nah, ini lingkaran yang ke-1, ini lingkaran yang kedua. Cari dengan cara yang sama dengan garis singgung luar yang tadi. Nah, anggap di sini jari-jari lingkaran yang ke-1 itu R besar, yang kedua itu R kecil. Nah, gimana cara nyari yang ini? Kalau nyari garis singgung dalam, ini kita butuh sedikit garis bantuan. Jadi kita, pokoknya kalau nyari garis singgung itu gimana caranya kita dapat segitiga siku-siku. Jadi bisa pakai Pitagoras. Nah, garis bantuannya di mana? Kita tarik garis. Ini hapus dulu deh. Kita tarik garis di sini, garis bantu, tapi sepanjang ini, sepanjang jari-jari yang kecil. Setelah ditarik garis bantu, kita tarik ke sini, yang sejajar dengan garis singgungnya. Nah, garis singgung dalam. Nah, berarti kan ini R kecil ya. Nah, jadi sama prinsipnya kayak yang tadi. Awalnya di sini, geser ke atas, set. Jadi ini dan ini panjangnya pasti sama. Jadi ketika kita nyari ini pasti akan ketemu yang ini. Nah, sekarang tinggal pakai Pitagoras lagi. Kalau di sini siku-siku, di sini pasti siku-siku. Ketemu segitiga. Nih, anggap kalau di sini O, di sini P, di sini Q. Ada segitiga O, P, Q. Di sini kalau ibu putar ke atas, di sini kita dapat kayak gini. Nah, ini ya. Ini alasnya, nih ini alas. Ini O. Terus ini Q, ini P. O, Q itu apa? Ya benar. O, Q itu adalah S. Di sini S tadi kesepakatan kita. Terus PQ itu adalah D, garis singgung ya tadi. PQ itu adalah D. Tinggal PO. PO itu apa? PO berarti R ditambah R. R besar ditambah R kecil. Nah, kayak gitu. Nah, biar nggak terlalu ini ya. Nah, kayak gini. Jadi kita dapat segitiga ini. Kita mau nyari garis singgung. Yang mana garis singgung? Garis singgung itu D. Yang ini kan? Nah, kalau di sini D, maka ini juga pasti D. Karena jaraknya sama dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Berarti D sama dengan D kuadrat sama dengan apa kayak tadi? S kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat, atau D sama dengan S kuadrat akar S kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Nah, itu tentang garis singgung luar dan dalam lingkaran. Gampang ya? Jadi gampang kok bedain rumusnya. Kalau ini garis singgung dalam itu S kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Kalau garis singgung luar itu sama, cuman bedanya R dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratin. Itu aja bedanya. Nah, kalau ada yang mau nanya nanti di komen. Nah, sekarang ibu kasih contohnya. Yang pertama, diberikan dua buah lingkaran masing-masing berpusat di titik A dan B dengan jari-jari 12 dan 7. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut 13 cm, hitunglah panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nanti soalnya ada di sini ya. Nah, ini kan diketahui nih. Katanya diberikan dua buah lingkaran masing-masing berpusat di titik A dan B dengan jari-jari 12 cm dan 7 cm. Berarti R-nya 12 cm, R besarnya karena dia lebih gede kan jari-jarinya. R kecilnya 7 cm. Terus jika jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut 13, ingat tadi jarak titik pusat itu adalah S, atau jarak lingkaran itu adalah S. Jarak titik pusatnya 13 cm. Yang ditanya panjang garis singgungnya atau D. Udah. Ingat, ini ibu
harus gambar lingkaran kayak tadi lagi ya, langsung aja. Kalau kita mau nyari D, ini persekutuan dalam, garis singgung luar, garis singgung luar. Nah, berarti D-nya untuk garis singgung luar itu tadi rumusnya D akar S kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Berarti akar S kuadratnya itu 13 kuadrat dikurangi R besarnya itu 12 dikurangi 7 dikuadratkan. Hasilnya 13 kuadrat itu 169 dikurangi 12 dikurangi 7 itu adalah 5 dikuadratkan jadi 25. Ini hasilnya jadi akar 144 12. Jadi garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm. Gampang ya, pakai Pitagoras kok. Sekarang masuk contoh yang kedua. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kalau tadi contohnya garis singgung luar, sekarang kita bahas garis singgung dalam. Contoh soalnya, diberikan dua buah lingkaran yang berpusat di titik A dan B dengan jari-jari 4 dan 2. Katanya jari-jarinya 4 dan 2. Berarti di sini R besarnya 4, R kecilnya 2 cm. Terus, jika jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut 10 cm, jarak titik pusat itu ingat S ya. S adalah 10 cm, maka yang ditanyakan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran tersebut, berarti D. Ingat, ini kita lagi bahas garis singgung dalam. Ingat ya, kalau garis singgung dalam rumusnya itu S kuadrat dikurangi R ditambah R besar ditambah R kecil kuadrat. Kalau tadi garis singgung luar itu dikurangi, kalau dalam tinggal ditambah. Berarti di sini S-nya itu 10, berarti 10 kuadrat dikurangi R-nya 4 ditambah 2 kuadrat. Jadi hasilnya 100 dikurangi 4 tambah 2 itu 6. Ini 6 ya. 6 kuadrat jadi 36. Ini hasilnya jadi 64 8 cm. Udah. Itu contoh soalnya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk selanjutnya ada latihan soal biar kalian lebih paham. Latihan soalnya kalian bisa lihat di Edmodo. Nanti Ibu kasih penugasannya di situ. Tinggal dikerjakan. Kalau ada yang mau nanya silahkan komen di Edmodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.